Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Febrianti dari Sekolah SMP Negeri 70 kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pidato persuasif. Nah, oke teman-teman sekalian. Di materi ini ada pun beberapa yang akan dibahas, yaitu pengertian, tujuan, struktur, jenis, dan metode. Pidato menurut Wikipedia adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Adapun tujuan pidato, diantaranya yaitu yang pertama, untuk memberikan pemahaman atau informasi penting kepada orang banyak. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengar dengan cara argumentatif. Yang ketiga, untuk menghibur pendengar. Dan yang keempat yaitu untuk mempengaruhi pendengar dengan tujuan tertentu atau persuasif. Selanjutnya, struktur pidato. Terdiri dari yang pertama yaitu judul. Judul pidato harus menggugah rasa ingin tahu pendengar. Selanjutnya ada bagian pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Selanjutnya ada bagian isi, yang berisi materi yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh pembicara dalam pidato. Bagian penutup, yang berisi simpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Umumnya bagian penutup terdiri dari ulasan dan pernyataan yang mengesankan pendengar. Dan struktur yang terakhir yaitu salam penutup, yang berisi salam dan ucapan terima kasih. Adapun jenis-jenis pidato, di antaranya pidato pembukaan. Biasanya pidato ini berupa pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Pidato pengarahan, yaitu pidato yang tujuannya untuk memberikan pengarahan tentang sesuatu. Pidato sambutan, yaitu pidato yang dibawakan oleh seorang ketua suatu acara atau kegiatan. Pidato peresmian, yaitu pidato yang disampaikan oleh orang penting dalam peresmian suatu tempat atau acara. Pidato laporan, yaitu pidato yang berisi laporan akhir kegiatan tertentu. Pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi pertanggungjawaban ketua suatu kegiatan atau acara. Ada 4 metode dalam membaca naskah pidato, yaitu yang pertama metode naskah, yang kedua metode menghafal, yang ketiga metode impromptu, dan yang keempat metode extemporan. Seperti apa sih metode keempat ini? Berikut penjelasannya. Dimulai dari yang pertama. 1. Metode membaca naskah merupakan metode yang digunakan di mana orang yang menyampaikan pidato membaca naskah pidato dari awal hingga akhir pidato yang sudah disiapkan untuk berpidato. Biasanya metode ini digunakan dalam forum resmi. Contohnya pada pidato kenegaraan, kemudian pidato sambutan, dan pidato laporan. Yang kedua yaitu metode menghafal, di mana orang menyampaikan pidato tidak membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya, melainkan menghafalkannya terlebih dahulu. Adapun keunggulan metode menghafal, apabila sudah hafal: 1. Lancar, 2. Tidak ada yang salah, 3. Dapat melakukan kontak mata dengan audiens. Selain keunggulan, ada juga kelemahan dalam metode menghafal. Di antaranya yang pertama, berbicara cenderung
cepat tanpa penghayatan. Yang kedua, kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan reaksi audiens. Dan yang ketiga, dapat gagal total jika tidak benar-benar menghafalnya. Contoh metode menghafal dalam pidato yaitu pidato saat lomba pidato dan pidato saat pembelajaran. Yang ketiga, metode impromptu atau spontan. Metode impromptu atau spontan merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato berpidato secara spontan atau dadakan, tidak direncanakan sebelumnya, tanpa menyiapkan naskah ataupun pidato. Keunggulan metode impromptu adalah pidato yang disampaikan biasanya dapat up to date dan tidak monoton jika yang menyampaikan pidato sudah merupakan orang yang profesional di bidangnya. Kelemahan metode impromptu adalah pidato yang disampaikan bisa saja menjadi kacau karena tanpa persiapan apabila tidak benar-benar memahami materi pidato. Contoh pidato metode impromptu antaranya adalah metode yang dilakukan oleh motivator-motivator. Dan metode yang terakhir adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato menyiapkan catatan kerangka isi pidato yang nantinya dijabarkan saat berpidato. Adapun keunggulan dari metode ekstemporan adalah isi pidato menjadi mudah dapat diingat. Pidato disampaikan dengan runtut, komunikatif karena dapat melakukan kontak mata dengan pendengar. Dan tingkat kesalahan saat berpidato sangat kecil karena membawa catatan. Sedangkan kelemahannya adalah sering melihat catatan isi pidato dan terkesan kurang melakukan persiapan. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong.